Ya itu masih. Masya Allah. Halo, assalamualaikum teman-teman. Halo Mas Ilham. Ini ada fotonya Mas Ilham aja nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, bismillah ya. Kita tunggu, ini sudah 28 peserta. Kalau perkiraan sih mungkin di atas 50 ya insya Allah. Gitu. Nah, kita tunggu mungkin 5-10 menit. Nah, sambil ini Mas Kumet nih, Mas Kumet baru prepare. Oke, teman-teman, di sini ada yang udah punya reseller kah? Sudah ya, Mas Ilham sudah punya reseller? Alhamdulillah. Oke, siap. Untuk pembinaannya sudah, Masya Allah, siap. Untuk pembinaannya udah berjalan teman-teman? Pembinaan reseller apa udah dijalankan? Bapak lagi video kan? Udah walaupun kurang dari 10. Mantap ya. Tetap semangat ya meskipun belum genap 10 tapi insya Allah pembinaan tetap berjalan. Masya Allah. Oke. Nah, udah punya reseller. Oke. Nah, di sini pertanyaannya lebih ini apa? Ini ya, saya lupa. Jadi kalau kita bina, kesulitannya lebih ke binanya atau carinya. Nah, ini nanti bisa kita jadiin tema bahasan sih. Nah, kira-kira kita mau binanya ya, binanya masih bina. Kalau cari resellernya belum, tidak mengalami kesulitan ya, lancar-lancar aja ya. Oke, pembinaan. Nah, ini Mas Gomet, pembinaannya. Kalau cara cari resellernya udah pada ini ya, udah punya caranya ya. Belum juga. Belum. Dua-duanya, insya Allah. Ya, dua-duanya. Oke, siap. Karena hari ini tuh insya Allah kita akan bahas ya, tema kita adalah cara rekrutmen reseller gitu. Karena kalau di pembinaan kan
di buku Behind the Scene Reseller itu udah cukup komplit ya. Atau bisa juga belajar dari reseller mutannya Mas Gomet. Nah itu keren banget sih. Saya dulu awal-awal bina reseller itu baca dulu tonton dulu e-course-nya Mas Gomet. Gitu. Itu kalau pembinaan. Gitu. Jadi hari ini saya dan Mas Gomet insya Allah akan, Mas Gomet sih bukan saya lebih ke moderatornya. Kita akan lebih membahas tentang rekrutmennya. Gitu. Oke, dibahas semua. Semoga cukup waktu ya. Semoga cukup waktu, nanti silahkan kalau ada waktu bisa ditanyakan. Banyak reseller kutu loncat ya. Ya PR-nya kita kuat di ini ya. Kuat di produknya harus kuat, pembinaan juga harus kuat ya. Nah, konten juga harus kuat. Jadi gimana caranya agar reseller itu betah sama kita. Gitu. Oke, siap. Kalau produknya apa aja teman-teman? Produk yang sekarang dimiliki. Mas Pras, produknya ini ya, skincare ya Mas? Iya. Skincare, oke. Buku premium anak. Nah, kemarin alhamdulillah saya juga pernah ini ya, jalanin mentoring. Itu produk juga buku gitu, dan alhamdulillah dari grup yang kita mulai memperhatikan reseller, alhamdulillah mereka mulai aware sama kita dan mulai menjualkan produk kita dengan keinginan mereka sendiri gitu. Nah, terus kuliner cake, berarti resellernya lebih ke ini ya, ke lokal ya, ke daerah-daerah terdekat gitu. Tas gamis skincare, masya Allah banyak banget. Mas Hendra ini ini ya Mbak Fitri ini apakah sebagai brand principal atau sebagai brand owner atau sebagai distributor Mbak Fitriani ini? Oke, dari Mas Hendra mukena. Nah ini mukena nih bentar lagi Ramadan. Biasanya permintaan mukena meningkat drastis ketika orang banyak ke masjid gitu. Nah, fashion muslim ya. Oke, siap. Frozen food, fashion, skincare, kacamata, anti radiasi, kaftan itu apa? Ini ya, kain ya, kaftan. Baru dengar. Oke, buku premium anak. Oke, jadi ini jadi punya Mas Jumat ya. Mas sudah punya banyak experience khususnya dalam menangani beberapa brand dan produk gitu. Nanti insya Allah kalau saya lihat ini produknya masih ini ya, masih ya, kalau saya pribadi pernah untuk mentoring teman-teman reseller dalam beberapa produk gitu ya. Skincare udah pernah, terus buku udah pernah, herbal sudah pernah, fashion sudah pernah juga itu. Nah mungkin kalau Mas Gomet sih seharusnya lebih keren daripada saya. Untuk jam terbangnya lebih banyak Mas Gomet gitu. Nah buku nih Mas Gomet nih pernah membawa juga 5.000 lebih ya, 5.200 reseller. Itu bayang nggak ngelola 5.000 reseller gitu. Kalau saya dulu itu punya sekitar 20-an grup ya, 20-an grup reseller. Satu grup itu isinya 50. Tapi itu bukan reseller sih, itu lebih ke marketer sih. Karena dulu saya rekrutmen itu marketer. Berarti 50 dikali 20 ya sekitar 1000-an. Itu 1000 aja udah butuh 2-3 CS gitu untuk membantu teman-teman reseller dalam melakukan penjualan. Apalagi Mas Gomet itu 5.000 gitu. Iya betul, 5.000 sih, cuman bukan reseller ya, tapi marketers. Nah dari 50 orang itu yang aktif sekitar 3-5 orang satu grup yang aktif ya. Jadi 5 dikalikan 20 ya 200-an reseller aktif. Kurang lebih seperti itu. Gitu, karena saya biasanya kalau pakai TA itu saya cari marketers gitu.
Saya udah 200-an, Masya Allah. Tapi banyak yang nggak aktif. Saya juga nggak ada yang bina reseller beberapa minggu ini baru mulai, tapi grupnya krik-krik. Gimana caranya? Nah, Mbak Ira udah tonton e-course saya yang video behind the scene pembinaan reseller yang pertama belum ya? Itu saya bahas cara mengaktifkan kembali reseller yang sudah lama tidak aktif. Dan itu kemarin saya ditemani sama Mbak Turni. Nah, Mbak Turni ini salah satu reseller di brand yang kita bina. Itu ngerasain engagement-nya luar biasa. Gitu. Nah, nanti bisa nonton video saya di YouTube. Ketik aja Latif Setiawan yang bagian pertama. Oke, madu herbal MLM, Masya Allah, banyak banget. Masya Allah, saya satu aja ini ya harus fokus sih, gitu. Kalau mau maksimal dalam rekrutmennya, gitu. Kecuali kita punya leader-leader yang bisa membantu kita. Mungkin lebih susah cari reseller atau agen. Nah, ini nanti lebih tanyain Mas Gumet ya. Jawabannya ada di Mas Gumet. Gitu. Tapi teknisnya masih bingung. Teknis rekrutmennya. Dan nanti insya Allah kalau teknis sih nanti jawabannya. Sudah. Biar pada penasaran. Boleh di-share lagi Mas Latif di grup e-course di BTS karena ada yang baru masuk. Insya Allah nanti saya share, bukan nanti ya, besok pagi. Besok di belakang ya. Dan semoga Besok di belakang. Kita libur ya. Ya mungkin nanti kita coba cek schedule. Kalau dimungkinkan besok Jumat kita juga ada mentoring. Gitu. Teknis menyemangati lagi. Iya, betul. Kemarin udah saya bahas, Mbak. Ketik aja di YouTube Latif Setiawan. Jangan lupa subscribe ya. Gitu. Insya Allah sudah saya bahas. Itu ada 6 program yang saya kasih. Gitu. Yang satunya adalah memecah istirahat dulu, Ol. Dan membuat challenge kecil-kecil. Gitu. Pas bina, mau ngasih materi masuk kagak bisa gitu. Ya intinya kan leader Mahatma Gandhi. Kalau kita pengen minta reseller untuk ngerjain A, ya kita harus ngerjain dulu kan gitu. Kita pengen resellernya omsetnya gede, ya omset kita harus gede dulu. Kita pengen reseller pinter Facebook marketing, ya kita harus jalanin Facebook marketing dulu gitu. Jadi semuanya dimulai dari kita. Oke, saya sudah jadi satu copywriting. Masya Allah, ya sudah ada 56 yang bergabung. Dan ya, Allah saya akan reminder ulang nanti. Nanti saya akan reminder ulang. Semoga maksimal kuota kita hari ini ada 100 peserta ya. 100 peserta, 100 sampai bisa 100 peserta. Jadi nanti insya Allah kita akan semoga aja terus bisa nambah. Oke, alhamdulillah kita hari ini sudah ditemani, sudah Mas Gumet pada hari ini sudah hadir. Assalamualaikum Mas Gumet. Waalaikumsalam Mas Latif. Masya Allah. Gimana Mas Gumet kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah lama nggak ketemu ya kita ya. Oh iya. Insya Allah besok pas ke Jogja tak mampir ke rumah Mas Latif. Siap. Kita terakhir itu di Surabaya ya Mas ya. Di Surabaya workshop satu hotel ya Mas ya. Yo, Surabaya Mas, sudah lama itu. Jadi saya itu ini saksi matanya Mas Gumet itu Mas Gumet buat materi. Ya, jadi kurang banyak materinya gitu. Oke. Alhamdulillah sekarang di mana Mas Gumet? Domisili di Cilacap atau di balik ke Cilacap. Cilacap ya. Jadi selama pandemi ini di Cilacap. Selama pandemi. Oke, thank you. Alhamdulillah sudah ada 61. Oke Mas Gumet, alhamdulillah sudah. Jadi teman-teman udah kumpul cukup banyak ya antusias malam hari ini. Untuk share screen aman ya Mas Gumet ya? Boleh dijadiin host dulu Mas. Ini belum bisa ya. Belum ya, oke saya jadiin host. Oke, sudah? Oke ya, teman-teman insya Allah kita hari ini belajar sama Mas Gumet dan waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mas Gumet.
Siap, matur nuwun Mas Latif. Teman-teman saya izin buat mute all dulu ya, biar nanti lebih. Coba Pipun. Oke, sudah saya mute biar nanti lebih enak. Nanti saya buka lagi mic-nya ketika nanti ada sesi diskusi ya. Oke deh, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah senang banget bisa ketemu ya bareng-bareng malam hari ini. Walaupun kita ketemunya nggak langsung tatap muka karena memang kondisi yang belum memungkinkan buat kita tatap muka. Jadi tatap mukanya via layar dulu lah, nggak apa-apa. Yang penting tetap bisa ketemu gitu ya. Saya juga senang banget, alhamdulillah. Terima kasih buat Mas Latif yang udah invite, yang udah ngundang, ngasih kesempatan buat sharing malam hari ini di membernya teman-teman di GMAP. Saya sebenarnya juga kemarin dadakan di invite sama Mas Latif, tapi insya Allah saya udah nyiapin beberapa pengalaman yang bisa saya share buat teman-teman. Mungkin juga di sini teman-teman sudah pernah baca bukunya Mas Latif juga yang ada 2 ya. Kalau saya kemarin baru dikirim sama Mas Latif, yang ini BTS Pembinaan Reseller ya, ini juga keren banget isinya. Terus saya juga kenal sama Mas Latif sebenarnya belum lama ini ya, baru kayaknya 2 tahun ini deh. Saya udah tahu Mas Latif lama, cuma dekat-dekat sama Mas Latif baru belakangan ini. Insya Allah juga beliau ilmunya keren banget ya, banyak pengalaman yang bisa dishare sama beliau. Nah, jadi ceritanya malam hari ini saya cuma ngelengkapin aja ya. Gimana jadi Mas Latif udah komplit banget lah. Saya tinggal nambah-nambahin aja. Biar nggak terlalu lama, saya izin share screen dulu ya. Oh ya, jadi soal saya juga tadi barusan udah baca-baca di kolom chatnya nih. Alhamdulillah keren-keren teman-teman ya. Udah ada yang punya reseller, bahkan ada yang udah ratusan juga. Ini kayak Mas Tar Yama ya, ada 600-an reseller yang aktif 240. Nggak masalah, karena memang nanti saya juga bakal bocorin ke teman-teman kenapa dari sekian banyak reseller yang aktif kok mungkin bisa dihitung gitu ya. Itu nggak masalah. Nanti saya kasih tahu angka idealnya berapa persen reseller yang aktif sih dari sekian banyak reseller yang kita punya. Gitu. Jadi jangan sedih misalnya, Mas saya sekarang udah punya reseller katakanlah 100 reseller. Cuma yang aktif, yang hasilin kok cuma 20 ya Mas ya. Itu sebenarnya udah on the track atau belum sih gitu ya. Nah itu sebenarnya on the track atau enggaknya nanti saya kasih bocorannya deh. Saya juga senang ini udah banyak banget ya, 72 ya, 72. Terima kasih, saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya di malam Jumat hari ini buat sharing bareng-bareng ya, karena kita sama-sama belajar, saya juga belajar bareng-bareng kepada teman-teman, semangatnya keren gitu. Saya lihat juga, wah ini bisnisnya macam-macam ini. Ada yang 1 orang banyak banget yang dihandle. Insya Allah saya juga ada studi case beberapa yang berhubungan dengan bisnisnya teman-teman. Fashion sekarang juga saya ada yang running, kuliner juga ada, cafe gitu. Kemudian skincare ada, herbal ada. Insya Allah nanti bisa saya share studi case-nya buat teman-teman ya. Oke, saya izin share screen. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak sih materi dari saya, jadi saya mungkin bakal lebih sharing ke teman-teman ke proses rekrutmen gitu ya, gimana biar caranya kita bisa ngebanyakin jumlah reseller. Karena kalau mazhab saya gitu, mazhab saya itu lebih baik ngebanyakin quantity resellernya dan bisa ngebanyakin jumlah reseller yang aktif daripada cuma punya reseller sedikit dan yang aktif sedikit. Pasti bakal setuju ya semuanya ya. Oke, saya share screen-nya dulu sebentar. Oke, aman ya? Udah tampil screen-nya ya? Nah, ini temanya sebenarnya kemarin saya ngasih opsi ke Mas Latif beberapa tema. Ada salah satu tema yang pengen dibahas malam ini itu tentang NLP ya, NLP for Recruitment Reseller. Sebenarnya NLP itu saya masih belajar juga gitu. Jadi nanti mohon maaf kalau misalnya yang saya share itu masih banyak yang keliru tentang NLP gitu ya. Tapi insya Allah ya dikit-dikit bisa diambil intisarinya dikit-dikit lah ya. Nah temanya NLP, cuma saya geser dulu ini sebenarnya slide lama namanya Building Super Team Reseller gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen bisnis, kalau mau cepet ya lari sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pengen lari dalam jarak yang jauh gitu ya, kita harus lari bareng-bareng. Toh juga salah satu visi misi kita gitu ya di dunia sebagai manusia, sebagai insan dulu kan, manusia yang paling bagus adalah yang bisa menebar manfaat seluas-luasnya. Nah, salah satunya ketika kita bisnis ya, jadikan bisnis kita sebagai wasilah
untuk menebar manfaat kepada seluas-luasnya umat gitu ya. Ya salah satunya dengan bisa membangun pasukan reseller. Selain nanti ada tim internal gitu ya, nanti tim internal pun misalnya saya colek-colek dikit ya materi tentang tim internal karena itu berhubungan banget. Tadi ada yang tanya juga tuh, Mas baiknya bangun dulu atau kuatin tim internal. Nah, kalau saya gitu kan, apalagi kalau misalnya teman-teman pernah belajar ke Coach Fahmi gitu ya, itu nggak boleh ada kata atau gitu kan, harus ada dan. Jadi pertanyaannya, Mas baiknya bangun reseller dulu atau kuatin tim internal dulu? Nggak ada kata atau, harus dan gitu ya. Reseller jalan, tim internal jalan. Nah, gitu. Setuju ya? Oke, sebelum saya lanjut, mungkin masih banyak yang hadir di malam hari ini belum kenal sama saya. Mas Latif, iki sopo sih Mas Gomet tuh? Tahu-tahu suruh jadi salah satu pemateri dan sharing malam hari ini itu. Oke, saya sedikit perkenalan ya. Saya nggak panjang-panjang aja. Nah, ini sedikit perkenalan. Salam kenal, sama saya aslinya Metri Pujiarto. Saya asli Jawa banget ya. Dari namanya udah kelihatan Jawa banget. Tapi saya akrab biasanya dipanggil sama Mas Gomet karena dulu banget waktu masih remaja gitu ya, masih banyak yang ketika dengar nama Metri dikira cewek. Gitu. Makanya saya kasih embel-embel Gomet gitu, biar ketahuan cowoknya. Oke, ini sedikit profil dari saya. Saya dulu kurang lebih hampir 4 tahunan bareng Kang Dewa di Bilone Store, jadi handle buku-buku bisnis. Kalau tadi ada yang salah satu bisnisnya adalah buku premium ya, di Bilone Store juga premium banget karena harganya dulu itu pionir buku-buku bisnis di harga 200 ribuan ke atas ya, lumayan mahal. Kemudian saya juga sempat nulis buku ya, itu tentang chit-chat, gimana kita bisa closing atau memanfaatkan media chatting seperti Telegram ataupun WhatsApp. Cuma saya mohon maaf karena bukunya udah sold out dan tidak dicetak lagi, jadi saya nggak bisa nge-share bukunya. Kemudian saya juga ada beberapa produk digital yang sekarang running, salah satunya e-course yang paling banyak banget diminati ya, Reseller Mutan Class. Kalau misalnya teman-teman mau ngintip bisa lihat aja di resellermutan.com. Saya dulu juga ada e-course chatting formula juga, tapi saya sudah close juga sekarang. Dan sekarang sedang running project itu sebagai konsultan beberapa brand. Ada beberapa brand yang udah running kemarin terakhir ada Dr. Ferihana, Jogja, kosmetik. Kemudian herbal di Cilacap juga, salah satu pabrik herbal atau pengusaha herbal terbesar di Jawa Tengah yang punya Gizidat. Kemudian yang sekarang masih running, salah satunya adalah Selebgram di Bandung, bisnisnya fashion. Kemudian skincare juga, karena skincare sekarang itu lagi booming banget, gitu ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi cewek walaupun di rumah pun ya, mereka belum tentu, wah cuma di rumah nggak dandan, nggak juga gitu kan, karena mungkin dandan buat suami, tetap biar kelihatan seger gitu ya. Kemudian fashion juga yang saya kira di pandemi itu karena bukan kebutuhan premier bakal turun, ternyata malah banyak yang melonjak juga tuh bisnis fashion. Jadi lumayan seru juga. Ya, itu sedikit perkenalan dari saya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau berteman sama saya, bisa di Facebook juga ada, tinggal cari sesuai nama saya aja, Metri Pujiarto, nanti muncul. Di Telegram juga username sama, di Instagram juga sama, WA, kalau misalnya nanti butuh, ya bakal saya share juga. Gitu ya, mudah-mudahan jadi kenal, malam hari ini jadi perkenalan kita, mudah-mudahan kalau misalnya nanti kita ketemu, baik ketemu di online atau ketemu di offline, bisa terjalin silaturahim yang jangka panjang. Ya. Oke, itu aja perkenalan dari saya. Nah, mungkin pertanyaan simpel yang mungkin teman-teman juga udah bisa ngejawabnya. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus punya reseller? Nah, tadi juga ada beberapa yang udah punya jawabannya juga sebenarnya. Nah, ini udah langsung yang lihat Facebook ya. Bangga nanti saya approve satu-satu ya. Oke, kita lanjut. Kenapa kita harus punya reseller? Kayaknya teman-teman udah bisa jawab juga. Nah, ini baru mulai bisnis homeware untuk wanita, Mas. Oke. Nanti saya baca satu-satu di ini ya, chatnya ya. Saya lanjut dulu. Sebenarnya ada beberapa alasan, banyak banget kenapa kita harus punya reseller, tapi saya rangkum ke beberapa keuntungan aja, biar lebih singkat. Keuntungan kenapa kita harus memiliki reseller, ini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah 6-nya adalah, pertama, reseller adalah salah satu kanal penyumbang omset, yaitu udah jelas ya. Kalau misalnya kita masih mainnya bisnis modelnya B2C, ya kanalnya cuma dari pusat langsung jualan retail ke end user. Sedangkan kalau misalnya kita pivot dari B2C dan ke B2B, ya membangun reseller, otomatis kanal reseller ini adalah salah satu penyumbang omset. Bahkan kalau saya biasanya
perbandingan antara omset dari end user dan omset dari reseller itu 30-70. 30 dari user, 70 dari seller. Itu, tapi dengan catatan memang pembinaan resellernya bagus gitu ya. Pembinaan resellernya bagus, tingkat keaktifannya reseller juga kencang, dan reseller yang menghasilkan juga banyak. Ya, idealnya adalah 30 dari end user, 70 dari reseller. Nah, itu ya teman-teman cek aja. Kalau misalnya teman-teman ada bisa yang main dua bisnis model ya, B2C jalan, B2B jalan. Tinggal dibandingkan ya persentasenya berapa. Kalau misalnya persentasenya masih katakanlah 50-50, nggak apa-apa lah, masih aman. Tapi kalau misalnya kebalikannya, B2C-nya 70, B2B-nya dari reseller 30. Berarti ada yang salah dengan pembinaan resellernya. Ya, nanti kita bahas. Oke, berikutnya adalah kenapa kita harus punya reseller. Tentunya kalau misalnya kita punya reseller, branding produk kita akan semakin dikenal. Apalagi kalau misalnya reseller kita udah sampai ratusan gitu ya. Artinya ya semakin banyak orang, semakin banyak reseller, ya semakin luas brand kita bakal dikenal. Kemudian yang ketiga adalah cutting marketing cost. Kalau misalnya kita main retail, B2C, itu bakal keluar cost buat apa aja, banyak sebenarnya. Ada buat Facebook Ads, Ads, AdSense, endorse, bonusan buat CS, bonusan buat advertiser, banyak ya. Tapi kalau misalnya dengan membangun reseller, kita bisa cutting itu. Dengan tata lagi, kita bisa ngontrol performanya reseller. Oke? Kemudian berikutnya adalah meningkatkan jumlah pelanggan. Ini juga sama. Semakin banyak reseller, ya semakin banyak pelanggannya. Apalagi kalau misalnya kita punya reseller-reseller yang sebenarnya dia udah punya database banyak di sebelum join sebagai reseller kita. Oh, itu enak banget. Kemudian berikutnya bisa membantu lebih banyak orang. Ya, apalagi kalau misalnya kondisi kayak pandemi seperti sekarang gitu ya, banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya, banyak yang tadinya kantornya tutup, pabriknya tutup, jualan warung ada PPKM, dibatasin, nggak bisa jualan gitu ya. Banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini bisnisnya tetap bisa survive, bahkan terus naik, dan akhirnya bisa ngebuka peluang atau kesempatan untuk orang-orang yang tadi kehilangan mata pencahariannya gitu ya. Ya salah satunya bisa membuka peluang sebagai reseller dan bisa ngebantu orang-orang yang jadi reseller kita untuk mendapatkan penghasilan. Terakhir adalah bisa untuk melahirkan komunitas. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar, saya sebut aja ya, dus-dusan, itu udah keren banget ya, dus-dusan, kemudian punya HNI, HPAI, siapa lagi ya, punya Evermost, itu reseller-nya udah bahkan jadi komunitas. Jadi nggak cuma sekedar mereka reseller, enggak, tapi kayak ada bonding keduanya udah kenceng banget. Ya, nanti saya kasih tahu gimana caranya biar reseller kita itu bondingnya kuat, nggak sekedar sebagai reseller, nggak sekedar sebagai kanal penjualan, tapi benar-benar mereka adalah yang bakal ngebela bisnis kita. Ketika bisnis kita lagi mungkin ada cobaan atau apa ya, karena bondingnya udah bagus, jadi komunitas sudah deket gitu. Ya, itu beberapa keuntungan kita, kenapa kita harus punya reseller. Sebenarnya ada banyak banget keuntungannya, cuma saya rangkum singkat aja. Next. Nah, ini juga nggak kalah penting. Ini juga penentu nanti kenapa dari sekian banyak reseller yang join, kok cuma reseller itu aja yang aktif. Nah, sepele tapi penting banget. Coba teman-teman ketika buka pendaftaran reseller, di form pendaftaran, kasih satu kolom untuk nanya alasan kenapa join sebagai reseller saya. Misalnya katakanlah brandnya Anissa Himar nih, kasih kolom. Alasan kenapa join sebagai resellernya Anissa Himar. Kelihatannya sepele nggak penting, tapi itu nanti jangka panjang bakal penting. Contohnya ya, karena kan alasan orang mau join sebagai reseller itu macam-macam. Nggak cuma sekedar pengen join sebagai reseller kita, pengen dapat penghasilan dari produk kita, nggak. Banyak banget alasannya. Teman-teman bisa baca ya, ini ada beberapa alasan. Saya baca beberapa deh. Kalau misalnya kita lihat yang alasannya ingin belajar ilmu bisnis. Kira-kira dia itu punya potensi jadi reseller yang kedepannya bakal loyal, aktif, menghasilkan atau enggak? Ingin belajar ilmu bisnis, katakanlah udah join sebagai reseller kita nih. Kita udah punya program reseller, udah punya program pembinaan. Kita bina. Kasih ilmu Facebook Ads, kasih ilmu IG Ads, kasih ilmu SEO, kasih ilmu YouTube marketing. Mereka udah dapat ilmunya. Bisa jadi ketika udah dapat ilmu itu, dia nggak jual produk kita, tapi Ini tuh sendiri. Matiin aja nggak bosan. Enggak, bisa langsung. Oke, sebentar. Boleh di-mute dulu, Mbak?
Oke, kita lanjut ya. Itu salah satunya. Terus bisa jadi juga nanti ada alasan yang paling bawah nih. Sekedar ingin tahu sistemnya, spy atau mata-mata jadi kompetitor. Itu juga pasti ada. Jadi ketika kita buka property reseller, ya harapannya kita memang yang positif-positif, tapi harus siap dengan sesuatu yang negatifnya juga. Jadi kita nanti ada apa ya, kayak manajemen resiko itu, manajemen masalah. Ya, jadi jangan berharap yang manis-manis aja, tapi kita juga nanti siapkan planning ketika ada sesuatu yang kondisi-kondisi pahit itu. Nah, dari alasan-alasan ini nanti teman-teman itu bisa tahu kira-kira di sana itu bakal nanti aktif atau enggak, gitu ya. Silakan di capture boleh, sambil dipelajari ya. Oke, next. Ini juga teman-teman harus miliki nih 3 mental kalau misalnya teman-teman bisnis dengan adanya jaringan reseller. Sebenarnya nggak cuma sekedar mental untuk handle reseller ya, tapi mental ketika kita membangun sebuah bisnis. Ada 3 mental yang wajib teman-teman harus ada tuh di diri teman-teman. Pertama, jangan loyo. Jangan loyo. Nah, yang namanya bisnis itu sangat-sangat fleksibel, bisa naik, bisa turun. Jadi makanya jangan pernah loyo, selalu semangat. Kemudian kedua, jangan ngarep. Jangan ngarep maksudnya gini, ketika kita misalnya kayak CS kita ya tugas kita kan ikhtiar semaksimal mungkin, hasilnya serahkan pada Allah gitu kan. Jangan terlalu ngarep gitu. Kalau misalnya ada orang yang udah kita tawarin maksimal, tawarin sebagai reseller, ternyata belum daftar-daftar, ya nggak masalah, jangan terlalu ngarep. Yang penting kita udah maksimal nawarin untuk sebagai reseller. Kalau belum closing ya nggak masalah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah jangan baper. Jangan baper itu maksudnya gini, apalagi kalau misalnya teman-teman pernah belajar tentang Stephen gitu ya, ada orang feeling gitu. Orang feeling itu kalau ada masalah sedikit, pasti dibawa perasaan. Reseller juga kan, yang namanya reseller manusia, kepalanya beda-beda, isinya beda-beda. Reseller juga pasti semangatnya naik turun. Ketika ada reseller yang loyo, ya jangan baper gitu, tinggal semangatin aja. Oke? Itu 3 mental yang teman-teman punyai. Jangan loyo, jangan baper, jangan ngarep. Oke? Next. Oke. Ini juga kadang sering ditanya sama saya juga. Jadi, Mas, kalau misalnya kita ngebangun reseller tuh bagusnya base modelnya B2C ya atau B2B. Maksudnya gini, kalau misalnya kita udah ngebangun reseller, apakah pusat boleh jualan langsung ke end user? Atau kalau misalnya kita udah punya reseller, ya udah seluruh penjualan kita percayakan kepada reseller dan pusat hanya tinggal membangun brand, membesarkan brand tanpa jualan langsung. Sebenarnya saya silakan ke teman-teman gitu ya, mau B2C jalan silakan, mau cuma fokus ke mitra pun ya silakan. Cuma keduanya memang harus ada konsekuensinya masing-masing. Kalau saya tergantung produknya juga. Kalau fashion memang kebanyakan mayoritas base-nya B2B. Jadi cuma lewat mitra. Apalagi tayarnya kan bukan cuma reseller ya. Mulai dari distributor, agen, reseller, dropshipper, marketer banyak. Tapi kebanyakan teman-teman pemirsa saya yang mainnya di fashion itu 3 tier aja sih, distributor, agen, reseller. Bahkan ada yang cuma main di agen doang, ya. Kalau misalnya produk-produk kayak skincare, kemudian snack, apalagi ya buku gitu, itu ada juga yang main B2B jalan, B2C jalan. Dengan ketentuan kalau misalnya B2C jalan, jangan pernah bikin promo pusat yang reseller nggak bisa bikin promo itu. Jadi kalau misalnya pusat mau bikin promo, ya harus serentak. Mitra juga bisa bikin promo, reseller bisa bikin promo, tapi yang sama. Value yang di delivery ke end user atau ke customer sama. Nggak boleh pusat punya penawaran yang lebih daripada reseller. Oke, kalau misalnya pusat punya penawaran yang lebih dari reseller, artinya ya goalnya udah salah dong. Karena kan kita ngebangun reseller juga pengen menumbuhkan para reseller kita, gitu. Bukan malah mematikan. Oke, sampai sini kebayang ya? Kita lanjut aja. Karena, udah jam 8:30 juga nih. Udah setengah jam. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke cara rekrutmen reseller. Mungkin, saya mungkin tebak-tebakan aja ya. Teman-teman yang di sini yang udah punya reseller, pasti main dua cara. Ada cara yang organik, yang gratisan, ada cara yang berbayar. Tentunya kalau berbayar ya pakai Facebook Ads gitu kan. Yang organik ya bisa gratisan, cuma nanti
saya ngasih tahu strateginya, step by step-nya. Karena emang organik lebih lama. Apalagi kalau misalnya teman-teman main organik, nggak punya database, brand awareness-nya kurang, gitu kan, itu agak berat juga. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau misalnya kita buka pendaftaran reseller atau rekrutmen reseller dengan cara yang organik. Nah, yang organik ini saya biasanya sebelum kita buka pendaftaran reseller, itu H-7 nih, 7 hari sebelum dibuka pendaftaran reseller, saya ada step awareness. Teman-teman boleh pakai cara ini, silahkan, mau diduplikasi silahkan, kalau misalnya enggak pun enggak masalah. Oke? Tapi saya biasanya pakai ini, dan biasanya saya juga buat kayak semacam waiting list. Jadi ada grup khusus untuk menampung orang-orang atau calon reseller kita. Orang-orang yang tertarik pengen jadi reseller kita atau calon reseller kita. Tampung dulu waiting list di grup waiting list. Salah satu fungsi grup waiting list itu juga kita bisa ngukur. Dari sekian prospek yang udah join, berapa persen yang konversi jadi reseller. Oke? Kenapa harus kayak gitu, Mas? Karena yang namanya bisnis kan harus berdasarkan data nih. Nggak boleh asumsi, nggak boleh katanya, nggak boleh kayaknya, gitu kan, harus berdasarkan data. Nah, itu juga salah satu proses dari funneling. Dari prospek menjadi leads, dari leads jadi benar-benar jadi reseller. Itu kan proses funneling dan harus terukur datanya. Oke, balik lagi ke sini. Di taman warehouse ini saya biasanya H-7 ya, 7 hari sebelum dibuka pendaftaran reseller, saya bikin beberapa postingan. Hari pertama atau H-7 posting foto produk dan pertanyaan misalnya, ada yang udah pakai produk ini belum? Kepo nggak? Mau saya bocorin benefitnya? Ya, misalnya posting di Facebook, ada foto produknya, terus kasih caption kayak gitu. Udah gitu doang. Jadi nggak ada kisi-kisi mau dibuka pendaftaran reseller nih, belum ada gitu. Kemudian selanjutnya di hari kedua atau H-6, posting foto produk lagi dengan angle foto produk lainnya, kasih caption misalnya, jadi kalau teman-teman pakai produk ini, insya Allah, nah lanjutannya apa, manfaatnya apa, atau benefitnya apa. Terus hari ketiga atau berapa nih? H-5, posting testimoni dari buyer yang sudah pernah pakai produknya, usahakan testimoni terbaik dan benar-benar jelaskan impact dari produknya. Nah ini penting, makanya teman-teman kalau misalnya memang jualan gitu, punya bisnis, sering-sering juga nge-save, minta testimoni dan di-save ya. Kemudian hari keempat, hari keempat atau H-4, posting desain total penjualan produk atau total orang yang sudah jadi reseller. Contohnya, alhamdulillah produk A sudah terjual 1.500 plus piece. Mau nyobain juga. Ini kalau misalnya di NLP kan teknik social proof gitu ya. Di marketing juga sama, teknik social proof. Jadi pembuktian kalau produk kita udah terjual best seller atau kalau yang join jadi reseller kita udah banyak gitu. Bayang ya, hari 1 sampai hari ke-4, kemudian saya lanjut di hari ke-5, posting desain gimmick contohnya, mau ikut jadi reseller produk A, potensi komisi hingga 50.000 per piece. Tertarik? Atau caption lainnya, mau dapetin penghasilan gede cuma modal posting aja, boleh join grup waiting list-nya. Nanti saya kasih tahu info detailnya. Jadi, H-3 sebelum dibuka pendaftaran reseller, kita buat grup waiting list. Pastikan sudah siapkan grup khusus untuk waiting list. Yang masuk grup waiting list ini kategori orang yang serius mau join jadi reseller. Jadi, potensi konversinya bakal lebih gede. Karena mereka udah ada minat gitu, pengen join sebagai reseller. Kemudian hari ke-6 atau H-2, posting testimoni dari reseller yang udah sukses jualan produk Anda. Atau bisa juga posting desain leaderboard reseller sebelumnya. Pakai caption, alhamdulillah sudah banyak reseller yang merasakan manfaat dari jualan produk A. Insya Allah bisa makin banyak menebar manfaat. Amin. Ini juga salah satu gimmick agar banyak orang yang tertarik. Ya. Makanya kalau teman-teman itu setiap bulannya bikinin tuh desain-desain leaderboard buat reseller. Jadi reseller yang omsetnya paling tinggi, 10 besar, itu buatin desainnya, kayak dibikin leaderboard, nanti di setiap awal bulan diposting di grup reseller. Itu salah satu untuk mengapresiasi reseller juga. Oke, kemudian hari ke-7 atau H-1, tinggal ini aja, posting reminder doang. Jadi besok pendaftaran reseller dibuka, posting di semua media, termasuk reminder di grup waiting list. Oke, kebayang ya, ini di tahapan awareness. Kemudian tahapan berikutnya, tahapan promosi. Ya tahapan promosi tinggal posting aja sih, nggak ada
nggak ada strategi khusus, ya posting brutal aja di semua media kita. Dan salah satu cara yang paling mudah untuk dapat reseller adalah dengan menawarkan pada buyer kita, karena mereka sudah pernah merasakan benefit langsung dari produk kita. Jadi kita tidak perlu edukasi dengan sulit. Oke, bayangin. Jadi kalau misalnya kita mau buka reseller organik, nggak mau pengen keluar modal, ya tinggal tawarin aja buyer-buyer kita gitu untuk jadi reseller. Nah, ini salah satu pentingnya juga nanti kita kayak ngejalanin program CRM gitu. Customer Relationship Management itu harus jalan. Kalau bisa, teman-teman kalau misalnya udah punya bisnis yang tim internalnya udah kuat nih, tim internalnya udah kuat, udah komplit, adakan divisi khusus CS tapi khusus CRM. Oke? Kalau klien saya itu CS-nya mau komplit banget. Ada CS riset, ada CS buyer baru, ada CS repeat order, ada CS reseller, ada CS khusus CRM. Udah komplit banget. Tapi kalau misalnya teman-teman baru mulai, biasanya nggak perlu sekomplit ini juga sih. Jadi cukup CS, tapi CRM juga jalan juga gitu. Atau job desk-nya CS, salah satunya CRM. Kalau CRM kan sebenarnya nggak butuh waktu lama juga sih. Misalnya dalam satu hari ngontek 10 orang, itu 10 buyer udah cukup juga. Oke, kebayang ya? Kita lanjut. Nah, pas kita buka pendaftaran reseller juga, kita harus penawarannya harus kuat kan, copywriting-nya harus kuat. Nah, di copywriting itu kita harus memahami kondisi pain dan gain-nya reseller. Pain itu kondisi waktu orang belum join sebagai reseller kita. Kondisinya apa aja? Misalnya kayak contohnya di slide ini, belum kenal dengan produk kita biasa aja, komisinya kecil, belum tahu cara jualan, gengsi jadi reseller, atau ragu dengan sistem bagi hasilnya. Kemudian gain-nya atau kondisi ketika mereka sudah jadi reseller kita, atau apa yang bakal kita tawarkan, benefit yang bakal diterima sama reseller itu apa aja. Contohnya, tanpa modal atau modalnya kecil. Nggak harus stok dan nggak repot karena mungkin bisa dropship gitu kan. Keuntungan atau komisinya besar. Dibimbing dan diajari cara jualan, produk kita best seller, dan permintaan marketnya banyak. Oke, saya bahas ini ya. Teman-teman kalau misalnya memang mau buka pendaftaran reseller, pastikan produknya itu memenuhi produk winning product. Jadi ada tiga kategori winning product. Pertama, marketnya luas. Oke, marketnya luas. Kalau misalnya teman-teman jualan bando khusus ABG, itu kan marketnya ABG doang kan. Teman-teman jualan gamis khusus ibu-ibu, yang marketnya ibu-ibu doang. Ya, kalau bisa marketnya luas. Oke, itu ya pertama marketnya luas. Kedua produknya berkualitas. Oke, berkualitas ini ya benar-benar berkualitas gitu ya. Kalau misalnya skincare ya ada BPOM-nya, terus kandungan aktifnya apa aja, manfaatnya apa aja, itu harus dijelaskan. Terus termasuk juga pendukung produknya, kayak kemasannya harus bagus, ada bonusnya, packaging-nya rapi, pengirimannya cepat, itu masuk ke produk berkualitas. Oke? Jadi tadi winning produk apa aja? Satu, marketnya luas. Kedua, produknya berkualitas. Ketiga, repeat ordernya kencang. Karena salah satu yang membuat orang mau join jadi reseller kita, ya karena repeat ordernya kencang gitu. Bayangin teman-teman jualan kursi pijat nih, kursi pijat. Kan harganya mahal, kemudian kemungkinan orang itu repeat order kayaknya jarang banget itu. Nah, kalau misalnya teman-teman jualan fashion kan, fashion katakanlah sebulan bisa keluar minimal 2 model baru gitu. Orang udah beli model yang pertama, terus model kedua ternyata cakep juga. Nah, dia beli lagi, repeat order lagi kan. Skincare sama. Skincare itu kalau orangnya cocok, pemakaiannya cepet, ya besoknya repeat order lagi. Misalnya dia pakai day cream atau night cream gitu. Paling selama 2 minggu, 1 bulan habis, 2 berikutnya repeat order lagi gitu. Oke? Oke, pastikan teman-teman punya produk yang winning product. Sip. Bentar, ini kayaknya banyak chat masuk. Saya coba baca dikit ya. Oke, saya jawab nanti aja ya. Saya beresin beberapa slide lagi. Oke, lanjut. Nah, berikutnya kalau misalnya kita udah tahu nih apa aja yang perlu kita siapkan sebelum kita buka pendaftaran reseller, berikutnya gimana caranya kita rekrut reseller.
Yang paling efektif memang yang sering saya pakai berbayar ya, paid traffic itu pakai Facebook Ads. Nanti Facebooknya tinggal dibudgetin aja, misalnya budgetnya katakanlah siapin 1 juta gitu, 1 juta buat tinggal di Facebook, siapin ads kreatifnya yang bagus. Ads kreatif itu termasuk gambar, video, copywriting gitu ya. Jangan lupa targetingnya juga harus bagus juga tuh di Facebook Ads. Jangan asal nembak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman belum paham tentang Facebook Ads ya tinggal minta tolong ke teman yang udah paham tentang Facebook Ads atau bisa ke agensi gitu kan banyak tuh agensi atau advertiser. Terus berikutnya kalau misalnya pakai yang organik ya tinggal posting aja di media sosial, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter dengan strategi yang tadi udah saya bahas juga. Ada tahapan awareness, ada tahapan promosi. Sebenarnya ada tahapan after sales tadi, tapi saya nggak masukin di slide. Jadi after sales itu tahapan di mana kita follow up brutal. Orang-orang yang udah masuk ke group waiting list atau orang-orang yang udah minat jadi reseller cuma belum transfer. Ya, jadi ada namanya follow up brutal. Terus bisa juga endorse ke selebgram kah, seleb TikTok kah, ke artis kah gitu ya. Tinggal siapin budgetnya aja. Dan terakhir bisa grab dari buyer. Saya terakhir itu waktu handle klien yang herbal itu, mereka punya berapa ya? Pokoknya database udah banyak banget, puluhan ribu database. Mereka tinggal follow up, hanya dalam 3 hari udah dapat 700 reseller. Itu kan udah keren karena emang database-nya bagus. Dan walaupun kelemahannya mereka punya database banyak, tapi maintenance-nya nggak terlalu bagus nih. CRM-nya nggak terlalu bagus. Dari CRM yang nggak terlalu bagus saja bisa dapat 700-an reseller 3 hari. Itu kan udah keren banget itu. Bayangkan misalnya teman-teman building database-nya bagus, maintenance database-nya bagus, penawaran sebagai resellernya juga menarik. Wah, itu udah kombinasi yang sangat-sangat perfect lah. Oke, lanjut. Sorry. Nah, ini topik utamanya malam hari ini tentang NLP for reseller, NLP for recruitment reseller. Jadi teman-teman coba nanti boleh pelajari NLP. Saya sebenarnya juga masih belajar banget tentang NLP, tapi intisari dari topik ini mudah-mudahan ketangkap ya. Tapi saya tanya dulu deh, teman-teman yang hadir malam hari ini tuh yang baru pertama kali dengar istilah NLP saat ini siapa? Yang baru banget kenal, baru banget dengar istilah NLP. Atau yang udah tahu NLP, cuma belum tahu penerapannya. Cung, siapa aja? Boleh komen di ini kolom chat. Oke. Nah, siap. Baru dengar juga ya. Banyak juga ya yang belum tahu. Pernah ikut e-course-nya tapi masih bingung. Saya aja ikut e-course-nya coach siapa kemarin ya. Itu belum saya tuntasin. Oke, lanjut ya. Jadi pengertian dari NLP itu sendiri itu apa sih? Jadi NLP ini singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Oke, kita bahas satu-satu. Program itu input, processing, output. Rumusnya if, keluarnya then. Jadi kalau misalnya saya dapat informasi, itu kan dapat input. Informasi dari mana? Dari perkataan, dari televisi, dari gadget, dari sentuhan. Nah, setiap input yang masuk itu nggak langsung dicerna mentah-mentah. Pasti masuk ke otak, nanti diproses. Di otak itu diproses, setelah diproses, baru keluar outputnya apa, responnya apa. Oke? Linguistik itu bahasa atau kata-kata, baik itu verbal ataupun non-verbal. Neuro itu pikiran. Pikiran itu ada auditory, ada visual, ada kinestetik, ada apa lagi ya? Gustatory, nanti saya bahas juga ya. Lanjut. Nah, di NLP itu ada beberapa teknik, ada 7 teknik kurang lebih. Pertama adalah self-confidence, membangkitkan rasa percaya diri saat menawarkan produk.
Kemudian teknik kedua, appointment teknik, membuat janji untuk dealing. Terkadang orang butuh bertemu langsung untuk deal, untuk diyakinkan. Kemudian teknik instant rapport, membuat calon buyer nyaman di momen pertama. Ada needs dan wants juga, membangun dan menggali apa yang jadi keinginan kebutuhan customer. Ada persuasive communication, gimana caranya komunikasi persuasif yang bisa bikin orang semakin yakin. Ada closing strategi, ya, strategi efektif untuk meng-closingkan customer. Ada juga objection handling, ya. Nah, ini tadi saya sempat sedikit kelintas baca di kolom chat. Nah, ini kembali ke kajian teman-teman sih ya, kembali ke kajian teman-teman, baik masuknya apapun, ya jadikan ini sebagai pelajaran baru aja. Mau diaplikasikan silakan, mau nggak juga masalah gitu kan. Lanjut. Nah, di NLP itu ada namanya Human Model of the World. Human Model of the World. Input yang masuk itu ada beberapa input ya. Teritorinya ada beberapa. Ada audio berupa suara. Teman-teman nyimak materi saya malam hari ini ada 2 input yang masuk. Dari suara saya, dari visual juga. Visualnya bisa berupa muka saya di layar atau screen saya. Screen atau slide materi saya. Ya, audionya masuk, visualnya masuk. Kalau kinestetik itu berupa sensasi. Berupa panas terik, dingin, sakit, kering, segala macam. Ada juga olfactory, itu aroma, bau. Misalnya teman-teman lagi jalan nih di depan tukang mie goreng, ada aroma bawang gorengnya, itu kan olfactory, aroma. Kemudian ada gustatory juga, itu pengecap atau rasa. Lidah, ada pahit, manis, asam, kecut ya. Nah, ini input yang masuk. Kemudian di Human Model of the World kedua adalah setelah input masuk itu difilter sama otak ya, filtering info yang masuk berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman, experience, berdasarkan knowledge, ilmu pengetahuan, berdasarkan belief atau value, berdasarkan framing, dan berdasarkan metaprogram. Experience, contohnya kita nawarin orang jadi reseller kita, cuma orang itu pernah punya pengalaman, mungkin ditipu sama temennya. Dulu pernah ditawarin sebagai reseller, ternyata suruh invest sekian ratus ribu, habis itu dibawa kabur lah ininya, uangnya gitu. Itu berdasarkan pengalaman. Atau berdasarkan pengetahuan. Kita nawarin orang sebagai reseller, tapi berdasarkan pengetahuan dia mungkin ada temennya yang jadi reseller, tapi kok penghasilannya dikit. Dia juga jadi akhirnya berdasarkan info itu dia punya asumsi, kayaknya kalau misalnya saya daftar jadi resellernya Mas Gomet juga dikitin penghasilannya gitu. Ini dari belief atau value. Mungkin mereka ada orang yang punya keyakinan bahwa walaupun jadi reseller tetap bisa dapat ilmu, tetap bisa ngebantu orang gitu ya. Atau berdasarkan framing ya, kita dicap jualan mulu. Apalagi kalau misalnya kita memang fokus bangun personal branding ya. Personal branding itu kan outputnya juga ada framing dari orang yang melihat kita kan, baik melihat secara langsung ataupun di media sosial. Katakanlah kita di media sosial posisinya jualan melulu, ya orang bakal nge-framing, wah ini kayaknya tukang jualan nih, pedagang nih gitu. Kalau misalnya kita di sosial media nge-postnya quote, motivasi gitu ya, mungkin orang bakal nge-framing, wah kayaknya ini orangnya bijak nih, asik nih gitu. Padahal ya belum tentu juga kan. Nah, ketika kita menawarkan orang sebagai reseller dan kita di sosial media nggak terlalu ngebentuk personal branding kita sebagai orang yang punya manfaat, ya framing orang itu bakal mempengaruhi apa respon mereka gitu. Dan terakhir adalah metaprogram. Metaprogram ini sesuatu yang udah otomatis di kepala udah ada. Misalnya ada api, ya pasti menghindar karena bakal panas atau terbakar gitu. Oke, lanjut ya. Dan terakhir output. Outputnya itu ada deletion, ada generalization, ada distortion. Deletion itu kayak ketika kita dapat info, proses, outputnya hanya dapat 50% gitu. Mic-nya yang belum di-mute, boleh minta tolong di-mute ya. Kemudian output kedua adalah generalization, jadi kayak mengkotak-kotakan gitu. Mungkin punya pengalaman gagal jadi reseller, terus dia menjelaskan karena kayaknya kalau misalnya saya jadi resellernya Mas Gomet, bakal nggak berhasil juga, saya nggak bakat jadi reseller kayaknya deh. Atau di distortion itu penyimpangan makna ya, contohnya jualan 3 jam rasanya ada yang rasa banget juga.
Oke, lanjut. Nah, prosesnya ada dua. Ada traditional selling, ada yang satu lagi relationship selling. Nah, ini lumayan menarik juga sih. Jadi, kalau misalnya kita memang mau fokus bisnis dengan basis mitra, itu kan yang paling penting adalah trust kan. Yang paling penting trust. Makanya proses dealingnya pun jangan pakai traditional selling ya. Traditional selling yang perlu kayak gini, membangun hubungan atau kedekatannya cuma 10%, menggali kebutuhan mereka cuma 20%, menyajikan solusi 30%, dan mendapatkan komitmen itu 40%. Jadi mendapatkan komitmen itu maksa mereka jadi daftar atau enggak sih? Kamu daftar atau enggak? Tanpa ada proses pendekatan dulu. Nah, itu kan zaman dulu banget lah, udah terlalu oldies. Nah, kalau zaman sekarang bagusnya pakai relationship selling. Jadi kita balik tadi ya, membangun hubungannya 40%, menggali kebutuhannya 30%, menyajikan solusinya 20%, mendapatkan komitmennya 10%. Jadi bukan terlalu jadi itu nggak terlalu ya. Yang penting kita bangun. Nah, makanya saya pengen KMP itu bikin rapor. Bentar ya, saya close dulu, saya mau mute dulu. Maaf ya, Ibu Fitriani, saya mute dulu. Oke, kita lanjut. Sebelumnya Mas Latif, kita mau sampai jam berapa nih malam ini? Saya kayaknya banyak nih slide-nya. Insya Allah jam 9:30, Mas. Jam 9:30 ya? Oke deh. Iya. Siap-siap. Atau nanti kalau sama tanya jawab maksimal jam 9:45 lah gitu. Oke. Atau mau sesapnya aja, Mas? Siap-siap nanti menyesuaikan teman-teman. Sampai subuh. Oke, saya lanjut ya. Saya kelarin materi yang building rapport, habis itu mungkin kita buka sedikit sesi tanya jawab sebelum dilanjut ya. Oke, ini salah satu teknik di NLP, dan tadi ya, kalau misalnya kita mau main recruitment reseller, kita harus pakai relationship selling. Jadi, gimana caranya kita membangun kedekatan dengan para prospek kita, agar mereka dekat dengan kita, trust dengan kita, dan akhirnya mau jadi reseller kita. Oke, sebentar. Next. Nah, rapport itu berhubungan dengan connectedness. Di talent mapping, istri saya nomor 1 connectedness nih, kedekatan. Jadi demen deket sama orang. Rapport level itu ada 3. Pertama attention, ya, gimana caranya kita membuat orang yang tadinya belum tahu kita jadi tahu kita atau memperhatikan kita. Level kedua adalah comfort, membuat orang yang udah kenal dengan kita jadiin mereka nyaman dengan kita. Oke, kemudian tahap ketiga adalah trust, membuat orang yang udah nyaman menjadi percaya dengan kita. Nah, ini kalau misalnya ngomongin kedekatan itu ya ibaratkan gini lah. Ibaratkan teman-teman mau nikah nih, apalagi kalau misalnya ada yang masih jomblo dan belum nikah ya. Itu kan stepnya sama nih. Attention dulu, bikin doi perhatian sama kita, nggak sama kita. Kedua, bikin dia nyaman dengan kita, dan terakhir bikin dia percaya dengan kita. Kan stepnya kayak gitu ya. Karena orang itu cenderung lebih memilih beli atau join sebagai reseller ke orang yang udah mereka kenal. Baik udah dikenal secara personalnya, atau sudah dikenal brand produknya, atau sudah dikenal company brandnya. Oke? Dibanding orang yang belum kenal sama tadi itu personal branding, company branding, product branding. Makanya kalau misalnya nanti teman-teman belajar tentang branding, ya kuasai 3 hal ini, personal branding, company branding, product branding. Itu penting banget. Lanjut. Nah, tipsnya teman-teman sering-sering berinteraksi di media, IG, Facebook, WA, dan lain-lain. Tunjukkan juga kalau kita kompeten, ya. Misalnya kita jualan skincare nih, karena tadi saya lihat banyak-banyak skincare sama facial. Ya, sering-sering bagikan tips gimana cara merawat kulit, gimana cara kulit kan apalagi kulit beda-beda tuh, ada yang berminyak, ada yang lembab, ada yang kering, ada yang berjerawat, ada yang keriput, ya macam-macam. Itu kan solusinya juga beda-beda. Kalau misalnya jualan fashion, ya mungkin share tipsnya gimana cara memilih bahan yang bagus, yang nggak bikin gerah, yang nyerap keringat gitu ya, yang
nggak gampang kusut, ya itu tips-tipsnya bisa gitu juga. Jadi tunjukkan kalau misalnya kita kompeten dan memang profesional. Kemudian berikutnya, jangan tergoda langsung jualan. Awalnya kalau misalnya kita main kedekatan, ya udah fokusnya kita deket aja dulu gitu, bangun bonding, nggak usah langsung nawarin jadi reseller gitu. Kemudian berikutnya fokus untuk menebar manfaat, ya prinsipnya give more, take more, give more, take more. Sering-sering sharing. Kalau saya lihat Mas Latif tuh kenceng banget tuh sharingnya di grup di GMAT. Ya teman-teman juga fokusin untuk banyak sharing, banyak menebar manfaat. Oke, next. Nah, rapport model, mungkin saya nggak bakal jelasin lebih detail karena teman-teman tinggal nanti pelajari di materi NLP aja. Ada teknik patching, matching, mirroring, leading gitu ya. Ya contohnya gini deh, misalnya saya tuh waktu itu kemarin sempat ketemu sama Rian ya, Rian Martian orang Purwokerto, baru pertama ketemu. Nah, salah satu teknik dari mirroring itu adalah misalnya lagi duduk. Jadi misalnya teman-teman mau nawarin orang sebagai reseller tapi ketemuan offline ya. Lagi duduk misalnya lawan bicara kita duduknya kayak gini. Nah, kita ngikut kayak gini aja. Jadi seolah-olah kayak mereka nyaman karena merasa sama gitu. Atau misalnya matching, katakanlah kita punya si calon prospek kita dia tuh suka bola. Ya udah kita ngobrolin tuh tentang bola juga. Dia senang apa misalnya klubnya suka Manchester United. Ya udah bahas tentang Manchester United dulu sebelum nanti ngobrolin ke topik yang utama gitu. Itu teknik matching. Terus teknik leading, jadi kalau misalnya udah ngerasa matching, udah mirroring, udah si lawan bicara udah ngerasa nyaman, tinggal kita arahkan aja nih ke topik pembahasan penawaran reseller. Itu kurang lebih ya untuk rapport model. Terus ada lagi nggak nih? Udah. Kita pembahasan sedikit tentang NLP for recruitment reseller ya, dan di awal-awal juga tentang proses recruitment reseller. Sebelum nanti kita bahas tentang cara membuat reseller loyal. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo kita buka sesi tanya jawab dulu ya, Mas Latif. Siap, Mas Komet. Ini banyak nih pertanyaannya. Saya scrolling ke atas dulu ya. Monggo, banyak banget ini. Oke. Oke, bentar. Nah ini, dari Mbak Ira. Saya udah ada 200-an reseller, tapi banyak yang nggak aktif. Saya juga saya tidak membina reseller. Beberapa minggu ini baru mulai, tapi grupnya klik-klik. Gimana caranya, Mas? Gitu. Jadi punya 200 reseller, dan minggu ini nggak dibina nih. Gitu. Mas mau bina lagi, grupnya masih klik-klik. Nah, itu gimana caranya, Mas Gumet? Oke, Mas. Di Mbak Ira tadi ya. Oke, Mbak Ira. Nah, ini tadi saya bahas di awal ya. Kalau misalnya kita punya reseller, berapapun jumlahnya, misalnya ada 50, 100, 500, tadi Mbak Ira 200 ya. Nah, angka, rata-rata ya, ini berdasarkan pengalaman saya ya, angka keaktifan reseller itu di angka 30%. Dari sekian banyak reseller, angka keaktifannya itu 30%. Itu yang aktif, belum yang menghasilkan. Nanti yang menghasilkan bakal merucut lagi nih. Misalnya dari 200 reseller ini, yang aktif, kalau misalnya 30%, 60 orang, 60 reseller yang aktif, yang menghasilkan mungkin separuhnya lagi. Jadi cuma 30. Nah, belum dari 30 ini, kita nanti ngukur lagi yang konsisten menghasilkan. Itu bakal keterucut lagi. Ya, jadi jangan langsung jumawa gitu ya, punya ratusan reseller, langsung berharap, kayaknya kalau misalnya punya ratusan reseller, aktif semua nih, menghasilkan semua nih, belum tentu ya. Jadi itu angka patokannya. Jadi teman-teman kalau misalnya katakanlah pengen punya 100 reseller menghasilkan, ya tinggal tadi dari angka tadi, berarti butuh berapa reseller terdaftar nih. Misalnya pengen dapat 100 reseller yang menghasilkan, ya minimal punya 1000 reseller lah gitu. Karena dulu pengalaman saya juga handle kurang lebih 5.800 terakhir, yang aktif itu kalau nggak salah ya 500 sampai 600. Jadi nggak sampai 1000 tuh. Tapi dari persentase segitu reseller, tinggal dikalikan mereka omsetnya per bulan berapa. Saya waktu itu bisa dapat tuh ya. Ini salah satu pencapaian luar biasa juga. Saya bisa dapat 1,3 miliar cuma dari reseller. Yang itu cuma resellernya ada 300. Dan terus dapat 1,3 miliar.
Itu tentunya ada strateginya juga sih. Tapi kurang lebih Mbak Ira kebayang ya, apa namanya, tadi dari angka itu hanya 30 reseller yang aktif. Dari aktif ini berapa persen yang menghasilkan, dari yang menghasilkan berapa persen yang konsisten menghasilkan. Terus, tadi pertanyaan Mbak Ira, nggak ada pembinaan reseller. Oke. Gini, salah satu value yang membuat reseller bisa loyal dengan kita, itu sebenarnya nggak cuma sekedar produknya winning, kemudian komisinya besar. Tapi, salah satu value yang bisa membuat reseller loyal itu adalah ketika orang join sebagai reseller kita, di bisnis kita, mereka itu bisa memperjuangkan impiannya. Ya, memperjuangkan impiannya. Jadi ketika ada orang nih join di reseller saya, mereka dari jualan produk saya bisa merealisasikan impiannya. Mereka pengen umroh, dari komisi reseller kita dapat umroh. Mereka pengen belajar ilmu bisnis, dari kita ngajarin mereka ilmu bisnis. Mereka pengen rumah gitu kan, dari bisnis kita mereka bisa beli rumah secara cash misalnya gitu ya. Jadi itu value yang paling penting. Kenapa kalau misalnya kita ngebangun reseller itu wajib ada pembinaan. Karena tadi value yang dicari sama orang bukan sekedar produknya bagus kok, bukan sekedar komisinya gede kok, tapi mimpi mereka bisa terrealisasikan lewat bisnis kita. Itu Mbak Ira. Terus terakhir tadi, kalau sekarang baru mulai pembinaan, ternyata krik-krik, nggak apa-apa Mbak. Masih ingat ya 3 mentalnya ya? Jangan loyo, jangan ngarep, jangan baper. Nah, insya Allah nanti, mulai aja Mbak, mulai aja pembinaannya, insya Allah nanti terfilter kok dari 200 bakal ketahuan kok reseller-reseller yang benar-benar mereka mau aktif, mereka mau fight bareng, berjuang bareng gitu. Semangat Mbak Ira. Oke, siap. Banyak Mas kesamaan dengan saya sih. Jadi experience-nya sama. Soal tadi ya, soal jumlah yang aktif, terus kembali lagi ke visi gitu kan. Yo. Siap, kita lanjut. Target untuk reseller sebuah skincare, idealnya berapa Mas? Jika sekelas reseller sampai distributor, targetnya berapa Mas Gumet? Target sales ya mungkin ya. Target sales mungkin ya. Oke. Kalau saya gitu ya, maksud saya tuh bukan apa ya, istilahnya sih bukan target ya. Orang itu kadang gini, orang itu ada yang bakal ngejar target, ada juga yang dikasih target malah mereka jadi loyo. Nah makanya saya bahasanya dua nih, bahasanya dua. Bukan dua sih, cuma satu. Saya bukan bilang target reseller, tapi saya punya programnya itu program bulanan. Jadi setiap awal bulan saya tuh ajak teman-teman reseller untuk bikin goal di bulan itu. Karena ada konsep smart goal ya, specific, measurable, achievable, realistic, time bound. Nah, saya ajak teman-teman reseller untuk bikin goal. Impiannya apa di bulan itu? Misalnya ada yang ini, Mas Gomet, saya bulan ini pengen dapat 100 sales atau pengen dapat 1000 sales. Biar apa? Biar saya bisa beli laptop harga 7 juta dengan spek Core i7, RAM-nya 18 GB, pokoknya yang bagus. Ada juga yang goalnya, Mas saya pengen beli motor, selama ini nggak punya motor, kemana-mana pakai Gojek gitu. Nah, triknya gini ya, jadi kita sebenarnya ngasih target ke reseller, tapi bukan dengan istilah target. Dari impian mereka, kita ajak, oke Mas, kalau misalnya pengen dapat Core i7 laptopnya butuh duit berapa? Butuh 7 juta Mas. Oke, 7 juta. Berarti untuk dapat 7 juta, kira-kira Mas harus menghasilkan penjualan berapa nih dari produk kita gitu. Oh, berarti butuh keluar 100 piece nih Mas per bulan. Ya udah, tinggal kita ajarkan gimana caranya ke reseller ya. Gimana caranya untuk dapat target 100 piece per bulan. Cuma kalau saya ya, ketika ada reseller targetnya 100 piece per bulan, sama saya tantang. Oke Mas, targetnya 100 piece per bulan. Itu kan target Mas. Tapi untuk bikin strateginya, kita strateginya untuk mencapai 200 sales ya Mas. 2 kali lipat dari target realnya. Kenapa gitu? Karena kadang gini, kalau misalnya targetnya 100 sales, misalnya nggak tercapai, berarti jatuhnya di mana? Bisa di 90, 80 gitu ya. Tapi kalau misalnya target 200 sales, nggak tercapai,
Jatuhnya kira-kira berapa? Ya bisa 180, 150, 100 nya tercapai nggak? Tercapai. Oke, jadi 2 kali lipat dari target realnya. Nah, gitu bahasanya. Jadi, bukan kita ngasih target, tapi ajak mereka bikin impian, terus ajak mereka berjuang bareng-bareng untuk bisa dapat impian itu, butuh sales berapa dari produk kita. Kurang lebih gitu, Mbak. Itu kalau maksud saya ya. Karena kadang tadi saya udah pernah ngetes juga, Mas Latif. Dulu saya kasih ada target khusus reseller. Kalau mungkin kalau tayarnya agen sama distributor beda ya, harus ada target memang. Tapi kalau tayarnya reseller dikasih target malah banyak yang jeper jadinya, Mas. Loyo gitu. Banyak yang keluar ya, keluar dari grup. Oke, siap. Dari Mbak Rini Indah, Mas, kalau open reseller nggak ada batas waktunya gimana? Jadi selama aku open reseller setiap waktu, hanya aja memang kurang greget hasilnya. Oke. Kalau di ini Mbak ya, Mbak siapa tadi, Mbak Rini ya? Mbak Rini Indah. Mbak Rini, kalau misalnya kita ibaratkan sekolah, Mbak ya, kita ibaratkan sekolah. Baik itu sekolah ataupun perkuliahan, itu kan caranya ada perangkatan gitu kan. Biar apa? Biar materi ke para muridnya atau kepada mahasiswanya itu bisa disampaikan bersamaan. Kan nggak mungkin kuliah dibuka setiap hari gitu kan. Ada yang udah daftar di bulan Januari, materinya udah kita sampaikan kan. Ada yang daftar di bulan Juli, dia harus pelajari materi dari awal Januari gitu. Kan repot ya. Nah, saran saya kalau buka kemitraan itu dibikin per batch aja gitu kayak sekolah. Per batch atau quarter. Kita buka 3 bulan sekali. Atau kalau misalnya pengen lebih sering ya 1 bulan sekali tapi dibatasin dalam 1 bulan cuma 5 hari atau 5 hari gitu. Nah itu biar nanti pas ditutup pendaftaran itu mereka bisa running bareng-bareng tuh. Kalau misalnya kita mau program bareng-bareng. Kalau misalnya nggak bareng-bareng agak susahnya gitu sih delivery materinya. Nanti banyak yang ketinggalan. Lebih ke efisiensinya aja sih, efisiensi sama efektif. Gitu Mbak Rini. Gitu. Oke, siap. Ya Mas Gubat minta tolong ada yang baru masuk di unmute. Di mute dulu. Udah barusan. Ya siap. Kalau udah masuk grup waiting list, asupan apa yang dikasih buat calon reseller di grup tersebut? Asupan kalau masuk waiting list ya. Di grup waiting list ya tentunya informasi inilah, informasi seputar pendaftaran resellernya. Jadi misalnya dibukanya kapan, terus benefitnya apa aja, terus investmentnya berapa. Ya seputar itu aja sih, seputar informasi pembukaan reseller. Oke. Terus ini dari Mbak Pinda, bimbing buat pengusaha skincare, tapi posisi saya di kecamatan kecil di Kaltim, Kalimantan Timur. Jadi sulit terhambat ongkos kirim untuk target penjualan di kota. Jadi mau punya reseller di kota besar tapi tidak tahu mulai dari mana. Jadi tempatnya itu di jauh dari kota gitu. Nah, terus mau ngirim ongkirnya mahal, Mas. Oke. Gitu. Nah, kalau mau cari reseller mulainya dari mana? Kalau dropship kan mahal kan gitu. Iya. Oke, saya pernah ada case gitu juga. Jadi kemarin saya tuh handle salah satu produknya Dimas Seto ya, Mas Dimas Seto sama Mbak Dini Aminarti. Itu produknya minuman kesehatan. Sama ada keluhannya gitu juga. Jadi keluhannya ada yang domisilinya di luar Jawa. Ya, luar Jawa. Sedangkan pabriknya atau produsennya di Jawa. Dan kendalanya sama, kalau misalnya ongkos kirimnya, beban ongkosnya berat itu. Nah, sebenarnya sih solusinya saya juga belum nemu yang paling tepat gitu ya. Saya kemarin ngasih opsinya gini. Ke pabriknya, ke produsennya, itu nitip produk dulu. Misalnya produsennya di Jakarta, katakanlah di Jakarta gitu ya. Nitip produk dulu. Nanti ketika kita buka pendaftaran reseller, ada yang daftar, katakanlah paket pendaftarannya misalnya 600.000 dapat paket skincare gitu ya.
Nah, dari paket itu minta tolong dikirim dari produsennya atau Jakartanya. Atau kalau misalnya nggak pengen ngerepotin produsen gitu ya, kita harus punya ada kenalan di kota itulah, di salah satu kota yang di Jawa. Gitu. Teman saya juga ada tuh, dia main, walaupun masih di Jawa juga ya, dia main ngiklannya di Bandung, produknya ada di Pati untuk solusi orang-orang yang di sekitar Pati tuh. Nah, jadi kayak semacam ada apa ya, warehouse gitu, Mbak. Paling itu sih solusi dari saya. Kalau misalnya nanti saya dapat solusi lain, mungkin bisa saya share juga. Kayak ini Mas, saya tuh lihat di iklan Facebook gitu, ada yang nawarin tuh kayak gudang gitu loh. Jadi kayak nyewa gudang gitu di luar kota, terus kita bisa di situ nanti pengirimannya biar dari gudang itu gitu. Iya benar. Itu cari aja di Google, saya lupa namanya, jadi kita bisa cari warehouse di kota yang besar, misal Jakarta gitu kan. Jadi pusat kita. Nah itu kemarin saya juga ngobrol sama Mbak Vio ini yang ya kreatif manajernya Evermos juga itu kan. Itu juga beliau ngasih alternatif itu, kalau kita memang di kota yang jauh atau kita pengen distribusinya lebih murah, lebih lancar, mungkin alternatifnya gudang itu. Itu sih. Yes. Oke. Kalau mengandalkan reseller yang palu gada, biar fokus mengirim barangnya, kita gimana? Nah ini bingung maksudnya, palu gada. Salah ketik ya. Palu gada, biar fokus mengirim barang kita. Maksudnya biar fokus jualan ke kita gitu. Kalau dia jualan banyak brand, terus biar fokus jualan produk kita gimana Mas? Mungkin kayak gitu ya? Oh iya. Biar fokus ke kita bukan yang brand lain gitu. Ya kita harus punya diferensiasi ya. Harus punya added value yang nggak dipunya sama brand-brand lain yang dia jualin. Kalau misalnya kita nggak punya added value, ya wajar kalau misalnya dia juga jualan produk lain gitu. Dan sebenarnya gini, kalau misalnya kita konsepnya memang ngebangun reseller, kalau saya sendiri sih ya, saya tuh nggak membatasi hak mereka untuk jualan produk lain, nggak. Itu hak mereka. Yang bisa kita itu kan kalau misalnya orang itu kan hak orang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol ya apa yang bisa kita berikan gitu. Makanya biar kita bisa ngejaga reseller tetap hanya jualan produk kita, ya kita harus bisa ngasih penawaran yang lebih dong, harus ada added value. Added value-nya misalnya apa? Ya banyak, misalnya ada program pembinaan, sering ngasih reward, kita sering deket ke reseller, misalnya sering telepon, sering kunjungan ke rumahnya gitu. Itu yang kayaknya nggak bisa dipunyai sama kompetitor tuh, atau brand-brand lain yang dijual sama reseller. Gitu sih. Kayaknya Mas Latif juga udah ngajarin tentang itu juga sih. Mungkin aku nambahin Mas Gumet. Yeah. Jadi kalau saya kan tadi Mas Gumet bilang dari 100 jadi 30 jadi 10 gitu kan. Nah, yang 10 itulah yang kita bahagiakan gitu. Jadi kita bahagiakan orang yang mau kita bahagiakan. Kita dampingin orang yang mau kita dampingi gitu. Jadi ya itulah yang kita bahagiakan. Bahkan saya sering main ke rumah reseller, main sama anaknya gitu. Ngirim hadiah gitu, ya itu tanpa terduga, misal dia sakit saya kirimin madu, saya kirimin obat untuk sauda gitu, dan itu benar-benar spontanitas, tidak terencana gitu. Nah jadi fokuslah pada yang 10% itu. Setuju. Gitu. Oke. Kalau endorse di TikTok atau di IG, di endorse mengenai resellernya atau produk ya Mas gitu. Jadi yang di endorse itu jualan produk atau open recruitment resellernya Mas Gumet? Kalau saya dua-duanya dong. Oke. Siap. Ada lagi Mas? Kenapa dua-duanya? Ya tadi nggak boleh atau ya? Nggak boleh atau. Oke. Kalau tadi menurut rangkaian Mas Gumet kan, kalau menurutku sih ini ya, harus selang-seling antara produk endorse agar branding kita juga terbentuk selain dari kita rekrut gitu. Oke. Untuk udah tahu NLP tapi belum tahu penerapannya, apalagi untuk
rekrut reseller baru tahu ini. Oke, tadi komen terus. Mas bisa ditampilkan lagi screen tentang organik H1 sampai H8. Saya ketinggalan SS bagian itu saking fokusnya dengan penjelasan. Maksudnya nanti kita sudah selesai semua. Mungkin ini ya Mbak Fitri ya, nanti rekamannya saya share di grup. Jadi insya Allah bisa lebih diulangi lagi itu. Jadi insya Allah masih bisa untuk ngulang. Mas ini dibagikan slide-nya. Slide-nya dibagikan nggak Mas? Ya insya Allah boleh nanti di-share juga. Boleh ya, boleh. Oke, siap. Cuma kalau gini, saya punya konsep belajar itu, mungkin Mas saya juga punya konsep sama ya. Belajar itu harus ada kemauan gitu, harus ada kemauan. Harus nyimak dari awal sampai akhir, jangan berharap Mas nanti saatnya di-share ya. Gitu. Iya, kalau saya sih ini, kalau aku belajar itu wajib saya eksekusi Mas. Gitu, jadi bukan kuantitinya, tapi di eksekusinya. Jadi kalau saya baru bisa eksekusi satu video, ya saya akan berhenti sampai nonton satu video itu. Siap. Gitu. Mas Gumet bisa diulang slide promosi U. Nanti bisa diulang ya. Itu tadi dibahas membangun kedekatan dengan reseller. Itu yang membangun kedekatan CS atau ownernya. Yang bangun kedekatan reseller itu CS-nya atau ownernya Mas Gumet? Oke. Tentang kedekatan itu nggak sekedar saat itu ya. Kedekatan itu kan tentang bonding calon reseller kita dengan kita dan juga kita. Makanya caranya adalah gimana cara ngebangun kedekatan. Ya tadi kita harus personal branding-nya harus kuat, benar-benar konsisten, sering-sering sharing gitu ya untuk personal branding. Kemudian untuk company branding ini juga kita harus kuat juga, biar orang juga tahu kalau company kita valid dan memang trust. Ketiga, produk branding. Ini juga produk harus naik terus gitu kan. Ya harus kontennya bagus, sering diiklankan juga gitu. Itu yang membangun kedekatan dengan calon prospek. Kalau misalnya kedekatan dengan secara direct, ya memang kita juga nanti mengajarkan para CS-nya untuk bikin CS script yang bagus, nggak cuma sekedar nge-closingin, tapi memang ada sisi emosional, memanusiakan lah, nggak cuma sekedar kayak bahasa script otomatis buat gitu. Oke. Untuk open agent, apakah sama seperti open reseller? Step by step-nya. Lebih efektif mana antara open reseller atau langsung ke agen? Oke. Oh, sebelumnya ini suara saya feedback nggak, Mas Latif? Gimana? Suara saya feedback nggak? Balik nggak? Enggak. Enggak ya? Oke, pertanyaannya, apakah bagusnya rekrut reseller dulu atau agen dulu? Dua-duanya bisa. Kalau saya itu awalnya rekrut reseller dulu biar mereka pernah merasakan posisi jadi reseller. Nanti kita ukur performanya, misalnya selama 6 bulan awal atau 1 tahun, kita buka sistem baru, keagenan. Nah, tawarkan reseller yang performanya bagus untuk naik level ke agen. Atau kalau misalnya memang kita cara mainnya nanti tayarnya cuma agen, ya wis berarti tinggal iklankan aja pendaftaran sebagai agen. Cuma di awal harus ada investment ya, misalnya investmentnya harus beli berapa, katakanlah 25 piece dulu, atau kalau misalnya di nominal rupiah kan 1 juta, 3 juta, atau berapa juta gitu. Itu lebih enak sih. Cuma ya memang saya sih prefer ngebangun dari bawah ya, biar mereka ada feel untuk fighting. Soalnya saya pernah ada case gini Mas Latif. Saya pernah ada klien tuh, mereka langsung buka pendaftaran sebagai distributor. Nah, orang-orang distributor ini kan punya budget gede nih. Punya modal. Misalnya join distributor fashion harus invest 30 juta nih. Nah, mereka merasa punya modal itu, merasa memiliki produknya, pas kita ada aturan main, ada rules, ada kode etik, mereka nggak mau ikut. Wes Mas, yang penting aku beli produkmu, aku udah invest sekian puluh juta, ya suka-suka aku lah mau jualan kayak gimana gitu. Padahal bisnis kita kan, kita yang punya itu. Mau mereka yang suka main sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang barengin kita dari level bawah, biasanya lebih, jadi bondingnya udah kuat, kita bikin rules seperti apa, mereka bakal ngikutin. Iya. Gitu sih. Oke, siap.
Mas, saya baru mulai bisnis. Jika baru membuat brand, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita mulai rekrutmen reseller? Baru launching bisnis, baru kita single factor, berapa lama? Dan apa yang menjadi acuan kita kalau kita sudah siap open reseller? Oke, acuannya adalah ketika kita bisa tahu P dan G-nya, kemudian kita sudah bisa membuat produk kita jadi produk tadi ya, marketnya luas, produknya berkualitas, repeat ordernya kencang. Nah, di balik itu kan tadi waktu di tahap awareness ada beberapa syarat nih. Ada testimoni dari buyer, kalau misalnya belum ada testimoni dari seller ya, testimoni dari buyer dulu dan memang testimoni ini yang terbaik. Kalau saya misalnya ngukurnya sih, kalau misalnya brand baru launching, saya jual retail dulu selama 6 bulan atau sampai 1 tahun, paling lama 1 tahun lah. Ketika udah dapet nih, penjualannya bagus, track record-nya bagus, secara branding udah banyak kenal, baru buka open reseller. Oke. Boleh nambahin nggak? Monggo, Mas. Ya, jadi kalau saya juga sebenarnya lebih nguatin ininya dulu ya, retail dulu. Gitu. Jadi pertama saya berdiri itu retail dulu, sampai ketika ketemu metode yang pas, yang maksimal, yang resultnya bisa benar-benar maksimal. Nah itu saya baru ngajarin ke reseller. Jadi intinya kita sampai duluan gitu. Kita sampai duluan, itulah yang kita ajarkan itu akan jauh lebih mudah daripada kita coba-coba sekarang, ngajarinnya juga coba-coba gitu. Ya. Kita tersesat, reseller juga tersesat. Nah itu indikator. Oke. Mas, saya punya beberapa produk kue. Ternyata yang kenceng jadi reseller di satu produk. Jadi punya produk kue dan ternyata satu produk aja yang kenceng gitu. Yang repeat ordernya tinggi. Bagusnya saya fokus di produk itu atau gimana? Itu maksudnya satu produk atau fokus yang lain juga gitu. Ya fokus ke winning produknya lah, sambil pelan-pelan edukasi resellernya juga tentang produk lain. Biasanya kan yang nggak best seller itu karena kurang edukasi juga, kurang di sounding keluar juga gitu. Ya dengan tetap fokus ke produk yang paling ini ya, paling apa namanya, fast moving gitu. Kan produk itu kan ada beberapa kategori ya, ada yang fast moving, ada yang normal moving, ada yang slow moving. Fokusnya tetap ke yang fast moving. Yang normal moving tetap di boost juga. Yang slow moving, kalau misalnya emang masih bisa di boost. Kalau misalnya emang nggak bisa di boost ya, udah kita coba nih beberapa cara ternyata nggak bisa juga, ya paling dikil aja sih yang slow moving itu. Oke, siap. Jadi kayak pakai buzzer metric ya, coba di launching, mana-mana yang fast moving dipertahankan, yang enggak dibuang, launching lagi, dipertahankan, dibuang. Yes, gitu. Berapa banyak atau berapa persen yang harus disisihkan untuk memberikan reward untuk reseller? Sakarpe. Satu ini. Sakarpe, yang penting hitung-hitungannya masuk aja sih. Oke, siap. Di buku saya ada Mas itu, Mas. Ada ya, siap. Baca apa ya, betul ya? Belum beres, Mas. Ya, itu PR. Mas Gome tadi dijelaskan emosional 40%. Pengalaman saya pernah menjalin emosional dengan reseller, tapi mereka keluar dari tim dan berbisnis di tempat yang lain. Dan ada juga yang menjadi leader, tetapi hubungan kami tidak baik, bahkan baik banget silaturahminya. Nah, kalau sekarang tuh boleh nggak sih? Saya mikir nggak, kalau terlalu emosional menjalin hubungan dengan reseller yang biasa aja, karena ketika ada godaan bisnis lain, mereka akan pindah juga ke bisnis lain yang lebih menggoda. Makasih. Jadi kalau emosionalnya kuat malah dia keluar, tapi kalau biasa-biasa aja malah dia betah gitu. Itu gimana itu, Mas? Oke. Kalau pengalaman saya pribadi sih memang ada juga ya orang-orang yang karakter tipe-tipe kayak gitu. Cuma nggak banyak sih. Terus ini ya, apa namanya? Setiap orang itu punya impian. Itu yang tanya Mbak atau Mas tuh? Yang tanya Mbak Fitriani. Nah, Mbak Fitriani. Setiap orang itu punya impian. Jadi nggak mungkin ya kayak saya misalnya 2015 jadi reseller. Saya nggak mungkin punya impian 10 tahun lagi tetap jadi reseller. Pasti enggak lah. Pasti punya impian 5 tahun ke depan pengen berkembang, punya bisnis sendiri gitu ya. Nah, makanya kita sebagai sekarang business owner, punya reseller, ya kalau misalnya reseller kita nanti berkembang, punya bisnis sendiri, bahkan jadi kompetitor,
nggak masalah. Yang penting kita kan waktu dia jadi reseller kita udah pernah memberikan yang maksimal buat dia gitu kan. Salah satunya ya tadi saya bilang bisnis ini wasilah untuk menumbuhkan. Ketika ada reseller jadi punya bisnis sendiri, punya kompetitor, yaitu legacy gitu loh. Itu yang kita ciptakan gitu. Tinggal nanti kita create reseller baru aja, itu jangan ambil pusing, Mbak. Yang penting jangan ngarep ya Mas ya. Oke, Mas ngomongin soal target, memang betul pengalaman saya juga. Kalau kasih target, mereka juga banyak yang keluar. Lalu gimana caranya agar reseller tetap semangat closingnya? Yang jelas ketika kita bikin bisnis, setiap awal bulan atau bahkan sebelum ganti bulan itu kita udah nyiapin target ya. Misalnya, saya itu biasanya gini, setiap closing bulan saya ada namanya project management. Kalau misalnya ada yang pernah ikutan reseller kelas atau pernah ikutan workshop juga, saya share tuh tentang project management. Jadi gimana kita bikin target omset bisnis kita buat bulan depan, terus targetnya dipecah jadi dua. Ada target dari user, ada target dari reseller. Kan tadi di awal saya bilang, dari user 30, dari reseller 70. Dan setiap bikin target, saya kalikan 2 kali. Misalnya target kita pengen dapat 1 miliar. Nah, itu real targetnya. Tapi target yang ada di atas kertas itu 2 miliar. 2 kali lipatnya. Oke? Nah, terus nanti dipecah lagi tuh. Kan 30% ke user, 70% ke user. Bikin strateginya juga. Strategi user seperti apa, strategi reseller seperti apa. Misalnya, targetnya 1 miliar, berarti dari user 300, dari reseller 700. Nah, untuk dapat 700 juta dari reseller, sekarang angka reseller yang menghasilkan ada berapa? Misalnya reseller yang menghasilkan ada 70, berarti untuk dapat 700 juta, dibagi 70 reseller, itu per resellernya harus berapa? Oke, misalnya ketemu nih, satu reseller harus dapat, berarti berapa tadi? 10 juta ya? 10 juta. Nah, tinggal kita bikin strategi, gimana caranya mendapatkan 10 juta satu resellernya. Oke? Misalnya 10 juta kan masih sangat-sangat realistis lah ya untuk reseller tuh. Nah, saya biasanya untuk nge-boost penjualan reseller tuh bikin reward, bikin challenge. Jadi untuk reseller yang achieve 10 juta bulan ini, saya kasih reward 5%, 500.000. Kelihatannya kecil, kelihatannya sepele. Tapi saya pernah ngelakuin itu, berhasil. Banyak reseller yang bisa achieve 10 juta per bulannya. Dan ketika saya pernah coba iklanin yang 500.000, itu yang achieve 10 juta, Mas, turun. Cuma berapa orang? Iya, siap. Jadi kalau kita berbaik pada orang lain, ya insya Allah mereka juga akan lebih kuat ya, bantu. Yes. Berjuang sama kita. Oke. Saya dan teman bisnis gudang online gitu juga. Nah, ini ada Mbak Widya juga punya bisnis gudang nih, gitu. Sejauh ini harus saling kenal satu sama lain ya, Mas? Maksudnya kenal relasi gitu ya mungkin ya, maksudnya ya? Iyalah. Apakah aku harus kenal sama relasi yang lain gitu? Karena bisnis saya gudang. Oh ya pastilah, apalagi bisnis gudang ya. Itu dulu saya pernah ketemu general manager ini, Mas, JNE di Bandung. Oh, insya Allah. Itu memang punya relasi pengusaha-pengusaha banyak gitu. Kan di JNE punya itu juga, punya warehouse khusus. Iya. Nah, itu paling gampang sih ini ya, sering-sering workshop aja ya. Karena itulah tempat para pengusaha kumpul. Semakin mahal, semakin banyak omsetnya. Benar. Makanya saya mulai tingkatin tuh budget workshop yang udah puluhan. Dulu kan cuma jutaan, sekarang udah mulai puluhan. Gitu. Mas, kalau diberi pembinaan pada satu angkatan yang ada tugas untuk dikerjakan, tapi ternyata hanya sebagian yang mengerjakan, sisanya enggak. Udah dicapi tapi nggak respon. Yang seperti itu bagaimana, Mas? Nggak ngerti tugas. Gitu. Itu lumrah. Jadi, ya kan itu nanti banyak ya. Sebenarnya bukan banyak sih, ada 4 lah. Ada kategori yang aktif menghasilkan, aktif kurang menghasilkan, tidak aktif menghasilkan, ada yang tidak aktif tidak menghasilkan. Nah, fokusnya benar kata Mas Latif di awal tuh, fokus ke 10%. Fokus ke reseller yang memang mau bertumbuh bareng kita. Yang mau bertumbuh, ya wes nggak usah diambil pusing, nggak usah kita ngabis-ngabisin tenaga buat mereka gitu. Fokus ke yang mau didampingi aja. Siap. Mas, gimana cara biar bina reseller nggak kehabisan ide untuk ngisi materi? Sering-sering ikut workshop. Iya, siap. Buku, Iya. terus
apa ya, nonton video, ketemu sama teman gitu. Iya. Nah, ini Mbak Jaura ini kemarin kan ini ya ikut sharing saya juga, Mahatma Gandhi intinya. Mahatma Gandhi itu kan kalau dia mau ngomong apapun, dia lakuin dulu. Imam Malik ketika ngomong ke santrinya, dia ngelakuin dulu pas hukum membebaskan seorang budak. Dia sampai nggak ikut majelis, nggak ngisi karena kerja untuk cari uang untuk bebasin budak gitu. Jadi intinya Mbak Jawara mau ngisi materi apapun terserah. Yang penting dipraktekin dulu gitu. Nah, banyakin praktek nanti nggak kehabisan ide deh. Oke. Mas, sebaiknya pendaftaran reseller itu berbayar, syarat beli produk atau gratis? Secara psikologis, apa pengaruhnya kalau pendaftaran itu gratis? Kalau gratis ya mereka ngerasa effortless, nggak ada sesuatu yang mereka keluarkan. Jadi pas kita tagih buat jualan, kayaknya aku orang nggak ada modal sama sekali, aku nggak ada rugi gitu kan. Itu sih. Jadi kalau mau gratis silakan coba, nanti biar tahu hasilnya sendiri gitu. Jadi lebih baik harus ada investment di awal. Entah itu berbayar, entah itu pembelian dalam kuantiti tertentu, monggo. Yang penting ada effort yang mereka keluarkan. Nah, Mas Gumet itu pernah nge-share kalau ada grup inkubator ya, Mas ya? Nah, apakah inkubator itu cukup untuk menseleksi orang? Karena kan ada tugasnya kan? Ya. Nah, tugas itu orang yang serius kan pasti dia ngerjain tugas dengan penuh gitu. Apakah itu cukup? Misal aku cari marketer gratis, tak masukin inkubator, apakah itu cukup untuk menyeleksi orang yang, oh ini yang serius gitu? Cukup. Gitu. Cukup, Mas. Berarti solusinya di inkubator dulu ya, Mas ya? Bisa. Caranya gimana? Tonton Reseller Hutan Kelas. Iya. Oke. Misal ada perbedaan harga agen lebih murah daripada reseller. Gimana kita mencegah agen tidak menjual harga di bawah reseller? Rencananya pusat tidak berjualan. Jadi ada agen, karena agen punya diskon yang lebih gede, dia jualnya lebih murah. Nah, gimana biar tidak saling berkompetisi gitu sesama mereka, perang harga gitu ya. Bikin rules yang tegas, bikin kode etik, kemudian itu share di grup, atau ketika udah bikin rules dan kode etik itu, bikin satu event khusus untuk menjelaskan itu, dan pastikan semua reseller ataupun agen info itu terdelivery. Dan tentukan juga hukumannya. Jadi kalau misalnya mereka melakukan kecurangan, hukuman apa yang bakal mereka terima. Karena ini bisnis kita tetap harus sehat, yang menentukan gimana alur cara mainnya kita, jangan sampai kita yang di drive sama mitra. Ya, mereka mitra, ya mereka harus ngikutin cara main bisnis kita dong. Nah, itu wajib tegas. Soalnya banyak juga Mas Latif, teman-teman saya itu yang buka peluang reseller, tapi nggak ada sama sekali kode etik, nggak ada rules. Jadi pas reseller ada yang main jual di bawah harga HET gitu ya, mereka ngerasa orang nggak ada aturan Mas, mau jualan di bawah harga pun nggak ada. Saya dapat info gitu, dan itu yang akhirnya ngancurin produknya sendiri gitu. Ya. Mungkin bisa juga di ini ya, di sounding pas ada di inkubator ya Mas ya. Ya bisa juga itu. Jadi basic rules-nya gitu. Basic rules-nya. Basic rules-nya dibuat. Yes. Ya, kalau di perusahaan saya ada 9 basic rules, spiritual, improvement, sama satu lagi happiness. Gitu. Ya, itu kalau basic rules di perusahaan. Kalau reseller ya kode etik itu tadi. Oke, kalau sebagai reseller, kalau baiknya cari produk baru atau yang sudah berkembang. Jadi aku ini sebagai reseller nih, baiknya aku cari produk baru atau produk yang sudah berkembang. Saya cari distributor, supplier itu yang dia tuh baru buat produk baru, atau cari yang sudah terkenal sekalian gitu. Ya, yang udah ada track record-nya lah, kecuali emang mau gambling gitu ya. Oke, siap. Jadi lebih lama ya Mas ya kalau kita dampingi dari nol ya. Oke. Yes. Mas, kalau pusat nggak jualan produk, jadi jual produk lewat reseller aja, tapi di pusat masih ada sisa stok yang bad stock. Gimana cara ngeluarinnya? Apa kita buka penjualan dari pusat dan kita sell ke customer? Ya, ada 2 opsi. Opsi pertama, jadikan itu sebagai event promo yang boleh jualan mitra. Atau opsi kedua,
boleh dijual langsung ke end user dengan catatan kebijakan itu udah diterima sama para mitra dan mereka berkenan. Udah, itu 2 opsi itu. Tapi biasanya saya jadikan bahan promo aja sih. Iya. Sama mungkin apa ya? Saya beberapa sharing juga brand-brand gede yang seharusnya mereka nggak usah jualan sendiri atau retail pun mereka udah cukup. Tapi mereka masih jualan retail. Ketika omset mereka udah miliaran. Tujuannya adalah untuk meriset gitu loh. Untuk kita ngerasain apa yang reseller rasain. Jadi teman-teman meskipun sudah B2B, buatlah divisi kecil yang tapi itu selaras dengan reseller. Maksudnya itu bukan brand pusat kita yang jualan, tapi memposisikan R&D itu sebagai reseller kita. Untuk R&D itu tadi untuk apa meriset metode-metode baru. Jadi tidak murni B2B ya, tapi kita ada lini untuk R&D. Itu sih. Kalau Mas Gumet gimana? Kalau saya istilahnya shadow team, Mas. Tapi sama aja sih. Sama aja ya. Jadi tetap ada, tapi itu tidak dari pusatnya ya. Bukan kita terus jualan pakai IG pusat, enggak ya. Tapi kita punya IG sendiri yang seolah-olah dia itu reseller kita gitu ya. Yes. Gitu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kasih reward itu lebih bagus bentuk uang atau barang, Mas. Soalnya sebelum-sebelumnya selalu saya kasih barang. Baik, bagusnya kasih reward dalam bentuk uang atau barang, Mas? Kalau tanya ke saya, jangan pakai atau, Mbak. Jadi, divariasi. Kadang kalau misalnya resell kita ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kalau laki-laki mungkin ngikutin ya, tapi kalau perempuan kadang dikasih cash suka, dikasih barang juga suka. Saya kadang ada reward yang berupa uang. Apalagi kalau misalnya affiliate udah pakai uang aja gitu, transferan. Tapi kalau reseller perempuan, harus variatif nih. Sering ya? Lebih suka barang sih, apalagi kalau bisa pakai logam mulia tuh, lebih menggiurkan. Lebih sering, kecil-kecil tapi banyak gitu ya? Kecil-kecil lebih banyak dan itu realistis untuk dicapai sama semua reseller. Jadi nggak cuma reseller yang selalu masuk top leaderboard yang dapat gitu. Ya paling 100 ribuan, 50 ribuan gitu ya. Kasih mixer, kasih tupperware, kasih gelas gitu ya. Iya Mas. Beliin di Shopee kan, free ongkir. Beberapa kali saya kasih reward, tapi reseller saya malah kabur, keluar dari grup. Kira-kira kenapa, Mas? Apa rewardnya kurang? Nggak tahu, Mbak. Coba disurvei dulu lah. Nah, kalau saya sih gini, apresiasi. Saya pernah belajar teknik deal maker, Mas. Dan itu, ya NLP tadi, alhamdulillah, ya masuk dalam materi, termasuk body language, intonasi, bahasa. Gitu. Nah, jadi apa tadi? Jadi nomor 8 itu, jadi gaji karyawan dan penghasilan itu tuh adalah bentuk kepuasan customer, bentuk kepuasan tim itu tuh nomor 8. Gitu. Yang nomor 1 itu ternyata mereka itu betah ke kita tuh karena diapresiasi. Nah, mungkin kita nyampeinnya gini, ayo kamu kalau on target kamu tak kasih uang. Jadi seolah-olah tuh itu hak mereka gitu. Nah, tapi kalau kita bilang, oh, teman-teman makasih ya karena teman-teman udah berjuang hari ini, bulan ini, saya ada sedikit ucapan terima kasih. Jadi penyampaiannya seperti itu, bukan kita terus janjiin ini untuk dia berjuang gitu, tapi kayak kita ngapresiasi, ucapannya aja sih yang disusun gitu. Ya, itu Mbak. Pusing kan ngurusin seller kan? Gitu. Oke, siap Mas. Ini udah jam 21.42 ya, dan ini udah habis. Mungkin Mas Gomet mau closing statement atau ada rekomendasi apa e-course atau apa teman-teman bisa belajar lebih lanjut atau di sosmednya Mas Gomet? Monggo Mas, silakan. Oke, makasih Mas Latif. Jadi intinya teman-teman yang sekarang malam hari ini bisnisnya berjuang dengan kemitraan, baik cuma main di reseller ataupun tier di atasnya gitu ya. Yang perlu ditekankan ya tadi fokusnya kita adalah bisa menebarkan manfaat seluas-luasnya. Entah nanti berapapun jumlah resellernya kita, berapapun yang aktif, serumit apapun atau sekompleks apapun masalahnya, karena memang yang namanya reseller itu manusia, kuncinya adalah kita bisa memanusiakan manusia. Tadi yang bilang sama Mas juga, bukan tentang apa yang kita berikan, tapi tentang apa yang kita sampaikan semuanya lah. Nah,
mudah-mudahan juga teman-teman yang sekarang masih ada masalah-masalah seperti itu bisa segera dapat solusinya. Tadi fokus ke manfaat ya, fokus manfaat. Mudah-mudahan dengan niat kita ngasih manfaat ya nanti timbal baliknya juga Allah berikan kemudahan yang lebih banyak buat bisnis teman-teman ya. Amin. Nah, mungkin itu saya yang bisa sampaikan malam hari ini. Saya terima kasih buat Mas Latif yang udah ngasih kesempatan buat sharing malam hari ini. Saya ngasih terima kasih juga buat teman-teman yang udah bertahan sampai jam 10 kurang ini buat belajar bareng-bareng. Saya nggak bisa sharing banyak. Kalau misalnya mau nanti sharing saya lebih banyak, bisa follow aja sosmed saya. Atau misalkan nanti perlu, saya insya Allah tanggal berapa ya? 17, 18, 19 di Jogja free. Nanti mungkin saya bakal silaturahmi ke rumahnya Mas Latif, ya kita bisa ketemu bareng. Terus kalau teman-teman mau belajar juga materi yang lebih lengkap, bisa ikutan e-course saya aja di resellermutan.com. Atau nanti tanggal 17-18 ikutan workshop saya di Jogja ya, di hotel, pokoknya di Great Hotel Malioboro tanggal 17-18. Nanti bisa sekalian kopdar bareng-bareng sama Mas Latif nih. Gitu aja Mas Latif. Matur nuwun. Thank you Mas Gumet ya. Kita akhiri dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka. Thank you teman-teman. Insya Allah sampai jumpa di next pertemuan berikutnya. Saya nyiapin materi yang spesial untuk next pertemuan. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharingnya. Terima kasih. Mas Latif, Mas Gumet, salam ketemu nanti. Terima kasih.